Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Alhamdulillah, masyaallah, kenikmatan di pagi hari ini kembali ditempatkan di Joglo Wakaf ini, masyaallah, tempat barokah insyaallah, dan dikelilingi sawah-sawah hijauan yang suasananya agak beda pada saat kami pertama kali ke sini. Pertemuan yang lalu ditemani hujan air barokah. Hari ini ditemani sinar matahari yang begitu cerah. Yang keduanya nikmat untuk dirasakan, dan biasanya saking nikmatnya marahin ngantuk gitu kan. Itu yang jadi ujian tersendiri buat kita di majelis ilmu. Ya, bismillah, yang sebelumnya kami ingin sampaikan tentang poin utama di antara yang disampaikan oleh para sahabat ketika sudah masuk di bulan Syawal adalah kalimat taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima semua amal soleh kita selama Ramadan. Karena yang paling menakutkan bagi seseorang yang telah mengamalkan amalnya di bulan Ramadan, yang paling menakutkan adalah takut amalnya tidak diterima Allah. Itu yang paling menakutkan. Sehingga para sahabat itu setelah beramal soleh, mereka saling mendoakan semoga Allah menerima, semoga Allah menerima, semoga Allah menerima. Sehingga kalimat yang membuat kita muncul yang namanya khosyah, punya rasa takut, khawatir kalau Allah tuh nggak ridho sama amal kita. Khosyah, punya rasa takut kalau bikin Allah tuh marah, itu yang menjadi rasa takut kita. Bukan takut. Kalau anak-anak ada pembahasan wedi sama hantu gitu katanya, wedi sama setan sehingga dihindari. Yang ini takutnya bukan yang seperti itu. Takutnya adalah takut bikin Allah itu nggak ridho sama kita. Sehingga justru tadi betul Ustadz sudah sampaikan, Uhud itu menjadi momentum Syawal yang sangat berat bagi muslimin saat itu. Wabil khusus ketika tahun lalunya Ramadan itu dilalui dengan kemenangan besar, yaitu Perang Badar. Karena Uhud itu terjadi tahun 3 Hijriah, sementara puasa pertama itu terjadinya tahun yang lalu, yaitu tahun 2 Hijriah. Di mana kemenangan itu didapatkan dengan perang namanya Perang Badar, dan akhirnya muslimin saat itu merayakan kemenangan dengan cara bertakbir. Maka kalimat takbir itu diucapkan pertama justru setelah mengalami kemenangan besar dalam peperangan Perang Badar itu melawan kafir Quraisy saat itu. Tapi tahun berikutnya diuji oleh Allah di saat kemudian terlena dengan urusan duniawi, dan simbolnya saat itu letterlock jelas itu harta. Walaupun kemenangan Perang Badar itu menjadi kemenangan yang sangat penting, tapi kekalahan di Uhud juga menjadi kekalahan yang sangat penting. Walaupun hari setelah kekalahan itu Allah berikan kemenangan dalam peristiwa namanya Hamra'ul Asad. Jadi kekalahan di perang Uhud itu sebenarnya perangnya 2 hari. Hari pertama sempat kalah memang, tapi hari berikutnya justru Allah perintahkan untuk berjihad mengejar kafir Quraisy yang kemarin mengalahkan. Jadi hari ini kalah, besoknya suruh ngejar. Bayangkan para sahabat semuanya saat itu terluka, semuanya. Termasuk Rasulullah SAW, beliau mengalami gigi geraham yang pecah. Karena memang serangan balik di perang Uhud saat itu membuat kondisi muslimin berantakan kocar-kacir luar biasa, dan akhirnya Rasulullah harus diamankan, dinaikkan ke Bukit Uhud, dan beliau mengalami luka. Tapi pagi harinya Allah perintahkan jihad lagi. Kejar itu orang kafir yang kemarin mengalahkan kalian, sekarang mereka lagi
kan OTW balik ke Mekah habis Uhud itu, mereka lagi OTW balik ke Mekah dan perjalanan membutuhkan waktu butuh 3 hari karena bawa pasukan. Tapi kafir Quraisy baru 1 malam mereka beristirahat di tempat namanya Hamraul Asad itu. Kemudian muslimin diperintah oleh Allah kejar mereka. Bayangkan para sahabat yang saat itu mentalnya barusan kalah, semuanya luka. Mereka sempat nego saat itu, ya Rasulullah kami semua terluka. Darah yang masih mengucur ini belum berhenti. Luka yang kami dapatkan kemarin itu belum kering. Bahkan nanti ada sahabat namanya Thalhah bin Ubaidillah yang saat itu mengalami luka hampir 70 luka karena melindungi Rasul saat ditekan dalam serangan balik itu. Thalhah itu sempat mengalami pingsan. Yang pingsan itu di kondisi perang, pingsan itu dikiranya meninggal sudah. Karena tancapan panah dan sobekan pedang itu masih terlihat menganga di tubuhnya Thalhah. Tapi kemudian di momentum itu Thalhah itu bangun gitu. Tergerak badannya kemudian bangun. Sehingga Rasul menyebut Thalhah sebagai syahid yang berjalan. Artinya sudah status syahidnya sudah didapatkan. Tapi orang itu masih hidup gitu. Tapi besok paginya Allah perintahkan jihad. Suruh jihad. Suruh mengejar itu kafir Quraisy itu. Mereka mengatakan, ya Rasulullah kami terluka. Apa kata Quran? Allah turunkan ayat yang membahas bahwa kalian mengalami sakit, perih, pedih, ketahuilah orang kafir juga sama mengalaminya. Mereka juga mengalami perih, pedih, letih, sakit sama-sama kalian. Cuma bedanya adalah kalian punya harapan di sisi Allah, sementara orang kafir nggak punya itu. Ternyata yang membuat muslimin saat itu bisa bangkit lagi adalah diberi yang namanya harapan. Harapan kan gratis ya Pak, gratis ya Bu ya. Suruh berharap, berharap kepada Allah. Ista'in billah. Kalau minta sama Allah. Ternyata itu modal dasar seseorang mau bangkit dari kekalahan. Dan akhirnya betul, muslimin akhirnya berangkat menuju Hamraul Asad. Kemudian terjadi perang urat syaraf. Di hari itu tidak terjadi pertempuran. Di hari itu terjadinya hanya pada sisi tantangan. Tapi kafir Quraisy memilih untuk tidak melanjutkan peperangan. Jadi muslimin yang saat itu sudah berhadapan dengan kafir Quraisy, ayo kita perang lagi. Kondisinya luka semua. Bahkan tidak boleh, yang kemarin tidak ikut perang Uhud itu nggak boleh ikut di perang hari itu. Hanya yang kemarin ikut di perang Uhud. Bayangkan kemarinnya itu Paman Hamzah barusan syahid. 70 muslimin syahid. Sisanya sekitar 600-an lah. 600-an. Belum nanti yang di Bukit Pemanah itu juga 10 orang syahid. Hari itu disuruh berangkat. Kondisi terluka semuanya. Rasul pun terluka. Tapi saat kemudian berhadapan dengan kafir Quraisy, ditantang berperang, kafir Quraisy memilih mundur. Kenapa? Karena perang urat syaraf saat itu bagi kafir Quraisy adalah yang penting media, ya permainan media ini. Media sudah merekam kita bahwa kita kemarin menang, itu sudah cukup bagi kafir Quraisy. Tapi sebenarnya misi mereka gagal. Misi mereka di perang Uhud adalah memporak-porandakan Madinah. Mereka sudah sempat kalah, kemudian berbalik unggul menang, tapi tidak melanjutkan masuk ke Madinah. Padahal target mereka tadinya itu. Tapi karena bagi mereka citra itu penting, gitu. Citra kita sudah menang hari lalu. Jadi hari ini kita nggak usah perang. Yang penting Jazirah Arab tahu bahwa kita sudah mengalahkan muslimin. Ketahuilah bahwa itu momentum ada orang kafir di dalam pasukannya orang kafir. Karena itu saat itu dipimpin oleh Abu Sufyan. Ada satu orang yang sangat tidak setuju dengan kalimatnya Abu Sufyan itu. Karena Abu Sufyan hanya pengen terlihat citranya saja menang. Sehingga dia tidak mau berperang di hari itu. Dampaknya musliminnya justru jadi mentalnya naik. Oh ternyata yang dihadapi hanyalah pasukan pecundang. Yang hanya cuma nyari citra, hanya nyari nama baik di depan media. Dan akhirnya muslimin tidak terjadi peperangan saat itu. Mereka diperintah untuk ngecamp di situ selama lebih dari 3 hari. Ternyata kafir Quraisy memilih pulang. Sudah kalau gitu target untuk mengamankan Madinah sudah tercapai. Berarti peperangan dimenangkan muslimin. Dan muslimin justru pulang dalam kondisi akhirnya mentalnya naik. Karena ternyata yang dihadapi hanyalah para kumpulan pecundang. Tapi ketahuilah ada satu orang di kumpulan itu yang gak ridho sama kalimatnya Abu Sufyan. Orang itu namanya Khalid bin Walid.
Yang sebenarnya Khalid bin Walid lah yang menjadi titik balik kemenangan kafir Quraisy saat itu, karena dia memilih untuk, kan saat itu Khalid bin Walid masih kafir, dialah yang menyerang balik di wilayah kelemahan muslimin saat muslimin meninggalkan pos pemanah yang Nabi perintahkan untuk stop stay. Itu kan penyebab kekalahan Uhud di situ. Nah itu Khalid bin Walid lah penyebab itu semua. Tapi di hari paginya, kalimatnya Abu Sufyan itu membuat Khalid bin Walid yang saat itu masih junior, dia di bawah juniornya, dia kalah senior kalau sama Abu Sufyan. Di dalam hatinya terbersit kalimat, kenapa setiap saya berurusan dengan Muhammad saya selalu kalah? Padahal barusan menang ini. Khalid bin Walid, penyebab kekalahan Uhud itu penyebabnya karena gemilangnya kepemimpinan Khalid bin Walid di pasukan orang kafir. Di pilihannya sekitar 200 pasukan yang dipimpin oleh Khalid. Yang terjadi adalah saat Abu Sufyan memilih untuk tidak melanjutkan peperangan, Khalid merasa yang ini Abu Sufyan tidak tepat pilihannya. Dan itu menjadi bibit awal kelak Khalid bin Walid masuk Islam. Tapi prosesnya panjang, itu tahun 3, 4 tahun kemudian baru Khalid bin Walid masuk Islam. Ada sesuatu yang ternyata kekalahan muslimin itu untuk bangkit harus punya yang namanya harapan di sisi Allah. Dan kalau sudah punya harapan, orang kafir itu sudah pasti kalah. Sudah pasti kalah. Hanya saja bagaimana merawat harapan itu. Makin kuatnya kita menanamkan harapan, makin Allah kuatkan, makin optimis, makin dekat dengan kemenangan. Tapi makin pesimis kita, makin merasa sulit, bahkan tidak mau mendekat kepada Allah, ketahuilah begitulah perilaku orang kafir. Dan na'udzubillah kalau kita jadi kok akhlaknya sama kayak orang kafir, nggak punya harapan di sisi Allah. Maka Syawal itu bukan momentum yang kemudian oke, kemarin sudah nggak boleh makan siang hari gitu, seolah-olah terpenjara gitu lah, kok kayak malah kayak setan kita gitu kan. Wong yang dibelenggu di bulan Ramadan itu setan gitu kan. Sekarang udah Syawal ini sudah bebas lagi. Oh, enggak begitu. Barusan kemarin saya dapat pertanyaan Ustaz dari salah satu jamaah di majelis kami. Ustaz, kenapa Ramadan cuma sebulan? Kenapa Ramadan itu spesial itu tidak terjadi minimal misalkan setengah tahun gitu kan? Kenapa enggak sepanjang tahun gitu? Nah, kalau sepanjang tahun jadi enggak spesial Ramadan. Justru yang membuat spesial Ramadan adalah karena disitulah bulan turunnya Al-Quran. Kalau Al-Quran turun di bulan Rabiul Awal, maka perintah puasa akan ada di bulan Rabiul Awal. Kalau Quran turun di bulan yang lain, Dzulhijjah umpamanya, atau Muharram atau bulan yang lain, maka puasa akan diwajibkan di bulan itu. Karena ruh dari Ramadan adalah Al-Quran. Spesialnya Ramadan itu karena Al-Qurannya. Jadi kalau kemudian Ramadan itu spesial dalam satu bulan, ketahuilah, barang siapa yang mendapatkan kebaikan Al-Quran di bulan Ramadan, maka dia akan terjaga kebaikannya sepanjang tahun. Jadi kalau Ramadan itu menghasilkan oleh-oleh, di antaranya adalah ayat Al-Quran yang membuat kita punya harapan di sisi Allah, maka itulah yang akan menjadi bekal dia sepanjang tahun dia dapat fadilah Ramadan. Syaratnya ada ayat Al-Quran yang mengubah akhlak dia. Ada ayat Al-Quran yang membuat dia punya harapan di sisi Allah. Ada ayat Al-Quran yang membuat dia jauh dari kata putus asa. Di semua permasalahan hidup yang sedang kita hadapi, termasuk mendidik anak-anak kita. Letakkan harapan itu di sisi Allah, maka kita telah mendapatkan kemenangan itu. Syaratnya punya yang namanya oleh-oleh Ramadan, yaitu ayat Al-Quran yang itu akan menjadi bekal kita untuk sepanjang tahun nanti ketemu Ramadan lagi. Sehingga para sahabat itu selesai Ramadan selesai nih, umpama nih kita kembalikan flashback ke kemarin, hari ini umpamanya ini adalah Ramadan terakhir, hari itu nanti malam sudah maghrib, sudah takbiran, maka hari ini adalah hari paling sedih bagi para sahabat. Kenapa? Karena momentum berinteraksi dengan Ramadan, dengan Al-Quran sudah akan berakhir. Keberkahan Ramadan itu akan memudahkan kita lebih mudah memahami isi Al-Quran. Kalau sudah ganti bulan, maka suasananya sudah berganti. Jadi kesedihannya adalah karena Ramadan akan berakhir. Gimana dengan kita kemarin? Menjelang akhir Ramadan, bahagia atau sedih? Bukan tidak boleh mempersiapkan hari Id. Karena hari Id, hari bahagia.
hari seneng-seneng. Kata Nabi, ini hari makan-makan, hari minum, hari suami istri, hari berzikir kepada Allah. Berbahagialah kalian agar Yahudi tahu bahwa agama ini menyenangkan. Harus bahagia di hari Id. Cuma jangan sampai kita ini belum datang bulan Syawal, sudah mempersiapkan bulan Syawal dan mengabaikan Ramadan. Nah, itu masalah. Jadi bayangkan para sahabat bisa punya sikap di hari terakhir Ramadan, itu hari paling menyedihkan buat mereka. Karena Ramadan udah mau usai. Ramadan yang kemarin kita sambut dengan kalimat marhaban ya Ramadan, kan kita sambut. Betapa bahagianya kita Ramadan itu datang. Tapi ketika Ramadan usai, kok kayaknya lebih bahagia gitu. Itu yang jadi masalah. Karena yang seharusnya muncul di benak kita adalah kita turut bersedih karena Ramadan akan usai. Ketika datang bulan Syawal, di hari H di mana Syawal itu datang, Allah perintahkan harus bahagia. Bayangkan coba kita diaduk rasa kita, di mana kondisi sedih oleh Allah harus segera dihilangkan. Ganti dengan bahagia. Artinya kesedihan tidak boleh dipelihara terlalu panjang. Jangan memelihara kesedihan. Karena orang yang sedih hanya akan membuat dia menjadi orang yang dekat dengan keputusasaan. Dan putus asa adalah sifat iblis. Iblis dari kata tablis yang artinya adalah berputus asa. Jadi jangan kita memelihara kesedihan, karena itu hanya akan membuat kita dekat dengan keputusasaan ketimbang dengan harapan. Padahal dengan adanya Ramadan, harusnya kita harapannya makin kuat. Harusnya kita makin bahagia, karena kebahagiaan orang beriman itu kalau dia dapetin ayat. Dapat ayat itu membahagiakan buat dia. Kalau kita bahagianya dapat apa? Kita sedih dapat THR, angpau ya. Oh, kalau kita malah sedih karena entek gitu kan. Karena itu sesuatu yang harus kita sikapi. Satu peristiwa Ramadan dengan Syawal itu lihatlah dalam sudut pandang sirah nabawiyah tadi. Tanpa itu, akhirnya ayat itu hanya kita baca, hanya kita hafal, tapi tidak memberi rasa. Tidak menimbulkan bangkitnya ruh dalam hidup kita. Yang akhirnya Ramadan dijalani hanya tren. Tahu ya tren? Tren itu saat orang lain baik, kita ikut baik. Saat orang berhenti dari kebaikan, kita pun jadi berhenti dari kebaikan. Dan itu Ibnu Mas'ud sudah sampaikan, jangan lakukan itu. Jangan kalian ikut-ikutan pada kebaikan. Loh, kebaikan nggak boleh ikut-ikutan. Ibnu Mas'ud sudah sampaikan itu. Jangan kalian ikut-ikutan pada kebaikan. Kenapa? Karena kalau kalian ikut-ikutan pada kebaikan, kebaikan kalian hanya ikut-ikutan. Saat yang lain baik, kita ikut baik. Saat yang lain berhenti dari kebaikan, kita pun berhenti dari kebaikan. Jadi jangan sampai Ramadan itu hanya tren. Ganti Syawal, terus kebaikan Ramadan udah kayak yang sudah kita udah berhenti puasanya, udah berhenti terawihnya, udah berhenti qiraah Qur'annya, sudah berhenti tadabbur Qur'annya, sekarang hari bebas lagi. Nah kok malah kayak setan kita gitu kan. Dibelenggu di bulan Ramadan, pas Syawal dibebaskan, diumbar lagi gitu kan. Itu yang berarti sikap kita tidak harus seperti itu. Maka justru itu salah. Yang harus kita lakukan adalah cari ayat di bulan Ramadan yang menimbulkan harapan pada diri kita, bahkan ketika datangnya bulan Syawal, harapan itu yang terus menguat pada diri kita. Maka Nabi bersabda, barang siapa yang menjalankan puasa Ramadan, sudah tuntas nih puasa Ramadan, dilanjutkan puasa Syawal berapa hari? 6 hari. Apa fadilahnya? Seperti puasa sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Puasa sepanjang tahun. Lah padahal hakikat puasa di bulan Ramadan intinya untuk mendekat ke Quran. Paham maksud saya? Quran diturunkan di bulan Ramadan. Maka Allah perintahkan Ramadan puasa. Berarti inti Ramadan justru bukan puasanya. Apa? Al-Qur'annya. Karena tidak semua orang berpuasa di bulan Ramadan. Betul kan? Orang safar, mungkin ibu hamil, menyusui, lansia, bahkan anak-anak bisa jadi mereka tidak menjalankan puasa. Sah-sah saja karena memang ada rukhsahnya. Tapi menjadi rugi saat mereka tadi yang tidak berpuasa pun tidak punya interaksi dengan Al-Quran. Jadi inti dari Ramadan adalah Al-Quran. Ketika kemudian sudah berhenti Ramadannya, berganti dengan Syawal, Ramadan memang sudah usai. Tapi Al-Quran tidak kemana-mana. Dia tetap ada loh.
Dan bahkan Allah perintahkan untuk lanjutkan dengan puasa Syawalnya melalui lisan Nabi kita. Dan fadilahnya seperti puasa sepanjang tahun. Kalau puasa sepanjang tahun itu, bayangkan suasana hati terkontrol sebagaimana kita terkontrol di masa Ramadan, maka dia seperti Ramadan sepanjang tahun. Berarti Al-Quran yang dia tadabburi, dia baca, interaksi Al-Quran, dirinya dengan Al-Quran menjadi punya fadilah di sepanjang tahun. Akhirnya ketika itu bisa menjadi sebuah kebiasaan yang baik karena dasarnya ilmu, hasilnya dia meninggal dalam keadaan sedang Idul Fitri, berbuka, bertemu dengan Robnya saat dia nanti meninggal. Jadi karena Ramadan dia perlakukan dalam sepanjang tahunnya untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Akhirnya kelak hari-harinya adalah Ramadan bagi dia karena dia kontrol berbagai apapun yang Allah perintahkan dalam urusan puasa. Dia tahan dirinya, dia tahan syahwatnya, dia hidup dengan Al-Quran, dia cari interaksinya dengan Al-Quran sampai mendapatkan harapan dengan Al-Quran yang terus menguat karena dia punya tadabbur Al-Quran. Hasilnya di bulan Syawal dia jalankan itu, di bulan Dzulqa'dah dia jalankan itu, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, dan seterusnya sampai ketemu Ramadan lagi, dia lanjutkan lagi. Maka sepanjang hidupnya dia adalah Ramadan. Kapan Idul Fitrinya? Saat Allah memanggil dia. Karena Nabi bersabda orang berpuasa itu mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka dan ketika kebahagiaan bertemu dengan Rabbnya. Itu kalau Ramadannya berhasil dia jalankan dengan punya interaksi yang baik dengan Al-Quran dan dengan ayat tadi, dia punya harapan di sisi Allah. Dan begitulah yang kemudian mari kita terapkan itu dalam mendidik anak-anak kita. Pak, Bu, sulit nggak didik anak? Sulit ya? Kapok nggak punya anak? Sulit kok malah nggak kapok itu kan? Saya nggak kapok, Bu, tahu-tahu 5 gitu kan? Nggak kapok, masih pengen lagi kan? Nggak kapok, kenapa? Karena punya harapan di sisi Allah. Ada Al-Quran yang mendampingi kita, yang memandu kita. Dan Rasulullah SAW mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Hadis yang kita insya Allah sudah hafal, bahkan sudah terkenal, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarga. Dan aku, kata Nabi, aku adalah yang paling baik kepada keluarga. Artinya beliau menjadikan garansi bahwa aku jaminan, aku adalah teladan untuk bagaimana kalian berlaku kepada istri kalian, anak-anak kalian. Hadis ini ada asbabul wurudnya. Ada penyebab kenapa datang hadis ini. Awal mulanya adalah, ini salah satu riwayat, karena memang ada beberapa riwayat. Sahabat yang dari Mekah, itu dulu punya istri Mekah itu, orang-orang Mekah, wanita Mekah itu cenderung gampang manut dengan suami. Itu orang-orang Mekah. Tapi ketika hijrah ke Madinah, karakter perempuannya berbeda, Pak. Karakter perempuannya itu cenderung lebih dominan. Itu wanita Madinah. Antum tahu Umar bin Khattab? Dia punya karakter kayak apa coba? Dia saja, kita tahu ada sebuah riwayat menyebutkan Umar ketika diomelin istrinya apa yang dilakukan? Diem. Karena ada suasana yang berbeda saat dia di Mekah dengan di Madinah. Dan itu nanti dicurhatkan sama Nabi. Ya Rasulullah, istri kita yang di Madinah ini, istri kita yang dari Mekah, pas pindah ke Madinah, karakternya jadi kayak ibu-ibu Madinah. Ibu-ibu PKK Madinah gitu. Tadinya ibu-ibu PKK Mekah itu cenderung gampang manut gitu. Sekarang tuh argumennya kuat orang-orang Madinah itu. Itu karakter yang berbeda pada unsur wanitanya. Akhirnya dampak itu berdampak pada rumah tangga. Sampai suatu ketika ada satu istri yang ya anggaplah ngeyelnya tuh lumayan berat gitu, nantangnya tuh lumayan gitu, curhat ke Rasul, dan memang diperbolehkan memukul. Nanti ada babnya kalau wanita itu sudah mulai nusyus, mulai durhaka, nasihati dia, pisahkan tempat tidurnya. Kalau masih nggak manut juga pukul. Pukulnya pendidikan ya. Apa yang dipraktekkan sama suami-suami di Madinah? Karena selama ini tertekan kan, istrinya dipukuli, Pak. Jadi asal ngeyel pukuli. Sampai akhirnya para istri kan, biasanya mereka bisa dominan, sekarang dipukuli. Pakai ayat lagi gitu kan, pakai dalil. Akhirnya mereka demo. Ibu-ibu Madinah demo. Demo ke siapa? Ke Ummahatul Mukminin. Istri-istrinya Nabi. Mereka datang ke istri Nabi, mengadukan kasarnya para
suami mereka yang dulu suaminya ini bisa dikatakan nggak dominan lah, kok sekarang dikasih ayat malah jadi bukan mukul tapi mukuli, itu masalahnya gitu. Maka kemudian disampaikan kepada Rasul terhadap keluh kesah para wanita Madinah. Kata Nabi, Nabi punya planning nanti kumpulin tuh para sahabat yang laki-laki, kumpulin. Nabi marah. Nabi mengatakan, kalian ini ngomong sama laki-laki. Gara-gara tadi ada dalil langsung dipraktekin. Dalil langsung dipraktekin. Kata Nabi, siapapun di antara kalian yang tidak rahmat kepada perempuan, Allah tidak merahmati. Coba nih, ancamannya nggak ada rahmat. Kalau nggak ada rahmat, dicabut rahmat itu, naudzubillah, potensi masuk neraka. Karena orang yang masuk surga itu kan dapat rahmatnya Allah. Ketika rahmat kok dicabut, wah itu bahaya banget dalam hidupnya, nggak akan pernah tenang hidupnya, dunia maupun akhirat. Dan barusan Nabi menyampaikan itu, dan Nabi mengatakan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Bahwa Nabi mengatakan sebaik-baik kalian itu adalah yang paling baik kepada keluarga. Dan kata ahli itu spesifik simbolnya adalah istri. Walaupun nanti bisa dimaknai diantaranya adalah anak keturunan, dzurriyyah. Tapi yang dimaksud di hadis Nabi itu karena konteks asbabul wurudnya adalah ada suami yang mukuli istri tadi. Akhirnya Nabi mengatakan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istri kalian. Dan aku, kata Nabi, adalah yang paling baik kepada istri-istriku. Sehingga yang dimaksud dari ayat tadi, cara prakteknya jangan langsung dipraktekin dengan cara ngawur sebelum melihat bagaimana Rasul mempraktekkan ayat itu. Rasul juga punya masalah kok dengan rumah tangganya. Rasul bahkan pernah menceraikan istri beliau yang namanya Hafsah, anaknya Umar, sampai kemudian Umar nangis-nangis. Beliau sampai mengambil pasir kemudian disiramkan ke kepalanya, menunjukkan penyesalan yang sangat dalam, kesedihan yang sangat dalam, sampai kemudian malaikat Jibril harus turun memerintahkan kepada Nabi, ya Rasulullah, Allah memerintahkan engkau untuk merujuk Hafsah karena Allah kasihan melihat Umar gitu kan. Ini sampai ya rumah tangga Nabi pun ada permasalahan seperti itu. Cuma itu yang kemudian kami ingin sampaikan, bahwa ayat yang tadi menjadi harapan kita dalam mendidik keluarga kita. Maka carilah ayat yang kemudian kita tadabburi dengan ilmu sirah nabawiyahnya, sehingga ayat itu bekerja sebagaimana aplikasi terjadi di masa itu. Nah, kita mengupayakan untuk ittiba, mengupayakan untuk mengikuti sebisa kita. Tentu ada kesalahan, sahabat tadi juga mengalami kesalahan. Apa yang terjadi kalau sudah mengalami kesalahan? Maka bertaubatlah kepada Allah. Dan kalau syawalan biasanya dibacain surat Ali Imran ayat 133 kan. Bersegeralah memohon ampun kepada Allah dan surganya Allah. Jadi kalau salah, ya udah ngaku salah, lalu perbaiki diri kita. Konsep inilah yang kemudian dilakukan oleh Nabi beserta para sahabat dalam kehidupannya, yang kemudian mengawal keluarga terbaik saat itu menjadi generasi yang bahkan saat Nabi wafat, hasilnya adalah para sahabat yang siap melanjutkan perjuangan Nabi. Karena materi yang pernah kami sampaikan di Mapit kemarin dengan para ayah, di antara tugas kita sebagai laki-laki adalah melakukan perbaikan tapi harus dengan kasih sayang. Menegakkan keadilan tapi tidak melupakan rahmat. Bicara dalil boleh, tapi sampaikan dalil itu kepada yang dalam naungan kita dengan kasih sayang. Quran memberikan salah satu contoh, di antaranya adalah surat At-Tahrim, di mana kami sudah pernah kisahkan juga di majelis ini, ketika perempuan bersalah, Allah menegurnya dengan cara berkisah. Surat At-Tahrim itu nanti kita tahu penyebabnya adalah dua istri Nabi yang bersekongkol untuk menyusahkan Nabi. Sampai kemudian Nabi mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, kemudian ditegur oleh Allah, turunkan surat At-Tahrim. Yang salah awal mulanya dua perempuan. Tapi Allah menurunkan surat itu ditunggu dulu sampai Rasul juga bersalah. Artinya kalau perempuan bersalah, Quran seolah menunggu laki-laki salah dulu, baru ditegur. Karena kalau perempuan langsung ditegur bisa patah, Pak. Betul Ibu ya? Nabi sendiri yang menyampaikan, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Saat kau paksa dia lurus, dia patah. Nek dibiarin berarti bengkok. Terus kepiye? Itu tadi, kasih ilmu kepada istri diantaranya adalah berkisah. Perbaikan dengan kasih sayang diantaranya adalah
tegur dia dengan kisah. Kalau memang kisah di dalam keseharian itu atau peristiwa dalam keseharian itu tidak ada kisahnya dalam Al-Quran umpamanya, maka temani dia bersalah dengan model yang sama yang pernah kita lakukan. Contoh, istri melakukan kesalahan, paling gampang lah apa Bu kesalahan biasanya apa Bu? Oh nggak ada gitu kan, nggak ada Pak, susah saya ngasih contohnya. Ya udah saya kasih contoh yang, nah. Wah ini ngomel karena tugas terlalu banyak gitu kan. Kita menemani mereka bersalah Pak. Podo dek aku nek lagi kerjaannya akeh juga rasanya mumet pengen ngomel gitu kan. Paham maksud saya? Kalau perempuan bersalah, jangan ditegur langsung pada kesalahannya. Kamu nih istri macam apa, kelakuannya begini, lah kok ngomel kita gitu kan. Akhirnya pada sisi cari kesalahan kita. Kan banyak ya Pak ya, kesalahan kita banyak kan Pak. Udah kita merem aja dapat lah gitu kan kesalahan kita tuh. Enggak usah yang mana ya, salah saya yang mana ya gitu. Cari aja kesalahan kita yang mana, yang senada, setema dengan kesalahan istri, lalu temani mereka bersalah. Paham maksudnya? Paham ya? Istri masak gosong misalkan, kayak nonton TikTok umpamanya gitu kan. Temani mereka bersalah. Podo deh, aku lagi scroll ya kadang lali waktu kok gitu kan. Gosong itu karena kompornya lupa dimatikan. Oh iya, salahnya kompor berarti ya. Jadi kompor kalau sudah masak harusnya dimatikan. Oh kayak saran dari siapa gitu. Ya memang ya kita memang harus berpindah dari iya itu berarti salahnya kompor ya, tidak menjalankan perintah dari pemerintah gitu kan untuk mematikan kompor kalau masakan sudah matang gitu kan. Dulu saya diajarinnya juga kayak gitu kan. Demi menghemat energi kan gitu ya, karena kalau kita akhirnya emosional energi kita juga terkuras kan gitu kan. Jadi sudahlah, kalau istri bersalah cari kesalahan kita untuk menemani mereka bersalah. Ini kaidah Quran ya. Walaupun sekali lagi pada prakteknya memang teknis pasti berbeda-beda. Ustaz saya praktekin kok enggak melaku ya tadi ya gitu. Nah, dulu kita sudah sampaikan juga ada sisi perempuan saat menerima lamaran kita itu pasti punya kekaguman. Cuma kadang kekaguman itu kan sudah kadaluarsa gitu kan. Yang akhirnya kesalahan-kesalahan kita, tumpukan kesalahan kita itu menjadi mengikis kekaguman pada kita. Maka lakukan awalilah dengan merasa bersalah wahai para laki-laki untuk kemudian menemani perempuan bersalah. Perempuan bisa kok ngaku salah. Saya nggak setuju dengan kalimat perempuan itu tidak pernah bersalah. Emang perempuan malaikat? Malaikat itu nggak pernah salah. Kalau perempuan mungkin nggak bersalah. Mungkin betul Bu? Mungkin kan? Sepakat Pak, mungkin Pak gitu kan. Cuma kalau ditemani bersalah akan lebih ringan buat mereka. Di antaranya dalam surat At-Tahrim itu Allah menegur Ibunda Aisyah dan Hafsah dengan cara diberi kisah. Ada 4 perempuan yang Allah kisahkan. Yang pertama adalah istri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Dikisahkan 2 wanita ini, istrinya seorang Nabi dan Rasul, tapi na'udzubillah durhaka. Itu teguran, kira-kira kerasa nggak buat istri Nabi saat itu? Diceritakan bagi Aisyah dan Hafsah, kira-kira kisah tentang istri Nabi Nuh dan Nabi Lut itu makjeb apa enggak? Makjeb. Tetap teguran itu tetap berat buat beliau-beliau, tapi begitulah cara negurnya Allah dengan cara berkisah. Yang kedua, Allah berikan kisah yaitu justru sebaliknya. Perempuan punya istri bukan Nabi dan Rasul, bahkan ngaku Tuhan, tapi menjadi ahli surga. Siapa? Asia, istrinya Fir'aun. Begitulah cara Allah negur. Ada perempuan yang suaminya Nabi masuk neraka malahan si istri. Ada istri yang itu adalah istrinya orang kafir tapi malah masuk surga. Dan kesempurnaan wanita adalah seorang wanita bernama Maryam. Seolah Allah ingin menyampaikan bahwa jadilah perempuan yang ahli surga, yang padahal kamu kan sudah punya suami adalah seorang Nabi dan Rasul. Maka kau bisa masuk surga sebagaimana Asiyah dan Maryam. Artinya cara Allah menegur itu, pas dikasih istri Nabi Nuh dan Nabi Lut itu makjub, kroso, tapi Allah ringankan, diberi harapan sebagaimana istri istri Firaun yaitu Asia dan seorang Maryam yang bahkan tidak punya suami. Sehingga ketika kemudian kita sudah hadir pada posisi keluarga ayah yang solih, yang qawam, kemudian istri menjadi istri yang solihah, maka kenapa kita tidak berharap bahwa anak kita akan Allah jaga menjadi anak yang solih? Kenapa kita tidak tumbuhkan harapan itu? Karena apalah arti sebuah ilmu parenting kalau kita tidak punya harapan?
Kita bicara ilmu parenting dengan berbagai ilmu, dengan berbagai teknisnya, bagaimana cara mendidik anak begini, tapi nggak punya harapan. Nah, padahal Ramadan itu isinya adalah harapan besar, yaitu Al-Quran. Maka Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, waktu Nabi di Gua Hira, tujuannya adalah memberikan harapan kepada Rasul bahwa bisa kok umat itu diperbaiki. Dan hasilnya 23 tahun kemudian, Rasul wafat dalam keadaan muslimin, ditinggalkan oleh Nabi dalam kondisi siap membebaskan Baitul Maqdis. Yang hari ini kita tahu Baitul Maqdis pun dalam kondisi tahun ini, setahu saya baru tahun ini tidak ada tarawih di sana, tidak ada sholat Jumat di sana, dan tidak ada iktikaf di sana. Setahu saya baru tahun ini. Tahun-tahun kemarin masih diperbolehkan. Ataupun kalau seandainya orang boleh masuk ke Masjidil Aqsa, oleh Israel dilarang mereka yang umurnya di bawah 50 tahun. Hanya yang 50 tahun ke atas. Sehingga seandainya pun masjid diisi oleh muslimin, tidak ada anak mudanya. Persis kayak masjid kita ya. Kok mirip ya? Apa dilarang sama pemerintah? Enggak kan? Oh, nggak perlu dilarang gitu kan? Sudah kondisinya bermasalah. Kenapa? Karena memang Masjidil Aqsa adalah indikator yang Nabi sampaikan, kalau wilayah Syam rusak, maka tidak ada kebaikan bagi kalian. Jadi kalau kita mau bicara parenting kepada anak-anak kita, hadirkan mereka generasi yang kelak turut membebaskan, berkontribusi dalam pembebasan Baitul Maqdis. Nggak ada visi di bumi ini tanpa Baitul Maqdis. Kita pengen umroh, silahkan. Kita pengen ziarah ke Masjid Nabawi, silahkan. Tapi kalau tidak ada di hati kita kepedulian kepada Masjidil Aqsa, berarti ada masalah dengan iman kita. Ada masalah ketika kiblat pertama kita hari ini, di tahun ini, Ramadan tahun ini, Allah takdirkan tidak ada tarawih, tidak ada sholat 5 waktu, tidak ada iktikaf, tidak ada Jumatan. Dilarang. Tahun kemarin ini setahu saya dilarang. Dan setahu saya ini pertama kali dalam sejarah Masjidil Aqsa. Dan bagaimana kemudian kita memunculkan harapan di tengah kondisi Baitul Maqdis seperti itu, di kondisi kita pula lagi didik anak-anak kita. Dari itulah kita sampaikan bahwa ternyata sulit mendidik anak-anak di zaman hari ini. Lebih sulit mana kira-kira? Orang tua kita didik kita dengan kita didik anak-anak kita. Apa penyebabnya? Sebutin satu aja, apa penyebabnya? Apa Pak? Ya pasti ada perubahan zaman, tapi ada sesuatu alat yang tiba-tiba merubah akhlak mereka. Apa coba? Apa Bu? Ya bentuknya gepeng, kayak talenan lah kalau yang agak gede dikit gitu. Apa itu? HP. Dan HP itu hari ini menjadi sumber media, betul? Dulu kan masih koran kalau dulu, paling TV lah gitu kan. TV mati, cabut listriknya, selesai gitu. HP sekarang gimana? Kita kalau ada di kajiannya Ustadz Budi itu ditanya, Ustadz gimana ya cara menghentikan anak-anak main game di HP gitu. Sudah pernah tahu cara beliau jawab? Beliau jawabnya, ambil handphonenya, gitu aja kok susah gitu kan. Dulu yang ngasih HP siapa? Yang ngasih pulsa siapa? Yang ngasih kuota siapa? Yang mengizinkan dia main game siapa? Ya sudah, berarti anak sekarang menjadi gamers itu sesuai dengan keinginan Bapak Ibu semua gitu. Wah itu mantep banget kan. Kenapa? Karena HP ini media. Dan perhatikan bagaimana Yahudi merusak kita dengan media. Terlalu banyak informasi simpang siur yang kita nggak tahu ini jelas benar atau tidak, dan seterusnya, itu semua dari HP kita. Masalahnya adalah kalau kita hari ini, contoh paling nyata, ada penghafal Quran, sudah hafal 30 juz, selama ini nggak pernah pegang HP. Coba aja kasih HP. Apa yang terjadi kira-kira? Hilang, sensitivitas terhadap ayat juga jadi hilang, perasaannya jadi kacau, gampang banget terombang-ambing dengan peristiwa yang ada di sosmed dan seterusnya. Yang jelas kemudian standarnya yang tadinya harusnya menjadi standar penghafal Quran jadi berubah menjadi standar TikTok. Apa penyebabnya? Salah bersikap terhadap media. Bukan tidak boleh kita punya handphone, bukan tidak boleh kita perlu informasi, perlu, sangat perlu. Tapi masalahnya adalah sumber informasi pertama bagi orang beriman adalah Al-Quran. Yang media itu diturunkan di bulan Ramadan agar membekali muslimin di sepanjang tahunnya. Itu sebabnya Al-Quran diturunkan dengan pola seperti syair. Karena pada masa jahiliyah, media yang sangat digandrungi adalah syair.
Jadi kalau kita bersikap pada Al-Quran hanya pada sisi yang penting khatam, hanya dibaca, kemudian tren Ramadan selesai berganti tren Syawal, Quran juga ditinggalkan, kita pasti akan masuk ke dalam medianya Yahudi, yaitu diantaranya adalah TikTok, sosmed yang lain, akun yang akhirnya hidup manusia hanya sibuk mencari validasi dari update statusnya, dari kontennya, dari postingannya. Bukan tidak boleh, sekali lagi, bukan tidak boleh bermedia. Media ini perlu. Makanya di masa sahabat tidak dilarang bersyair. Bersyair itu bukan haram, boleh saja sepanjang kontennya itu bersumber dari media utama yaitu Al-Quran yang didapati di masa Ramadan dengan Ramadannya, sehingga Idul Fitri dia tidak kehilangan Al-Qurannya. Jadi Ramadan sudah usai tapi Al-Quran tidak kemana-mana. Lalu bagaimana kita meneladankan itu ke anak-anak kita? Ya simpel aja Pak Bu, pengen anaknya soleh, pengen anaknya menjalankan sholat 5 waktu, maka teladankan kepada mereka sholat 5 waktu itu. Teladankan ini, teladan nggak bisa direkayasa Pak. Nah, kagum dong sama bapak gitu kan, kagum dong sama ibu udah berusaha loh ini gitu kan, kamu nggak ngeliat ibu mau sholat ini gitu kan, kamu nggak ngeliat, jadi riak kita nanti. Fawailul lil musallina alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Sholatnya riak. Celakalah orang yang sholat, yang sholatnya tujuannya untuk dilihat makhluk. Anak kita makhluk apa bukan? Makhluk gitu kan. Yang kemudian kalau kita sholatnya hanya biar dilihat anak kita, waliyatubillah, Allah tidak akan menerima amal itu. Maka teladankan kebaikan kepada mereka dengan cara mencintai amal solih yang Allah berikan kepada kita. Sudah urusan sholat kita, urusan kita dengan Allah. Urusan kita mencintai Al-Quran gak bisa direkayasa. Seberapa kita mengagumi Al-Quran yang kita baca. Sudah hatam membaca Al-Quran di bulan Ramadan, pertanyaannya siapa yang kita kagumi? Al-Quran yang kita baca atau kita yang menghatamkan Al-Quran yang kita kagumi? Yang mana yang kita kagumi? Sudah selesai hatam, wah aku atau hatam, itu namanya mengagumi diri sendiri. Tapi kalau mentadabburi Al-Quran, yang akan kita temukan adalah kagum kepada Al-Quran, bagaimana Al-Quran saat itu menjadi sumber media utama para generasi terbaik, yaitu para sahabat, yang hasilnya merubah cara pandang mereka. Hanya itulah pendidikan Al-Quran yang harus diterapkan kepada keluarga kita. Dan contoh paling nyata Allah hadirkan diantaranya adalah Qasasul Anbiya. Para nabi itu belum, kan hidupnya saat itu dalam tanda kutip belum dapat Al-Quran kan. Para nabi sebelum Rasulullah, kan Al-Quran turun di masa Nabi, di masa Rasulullah. Tapi masalahnya adalah Al-Qurannya sudah ada apa belum sebenarnya. Sebelum para nabi diciptakan, nabi pertama adalah Nabi Adam. Kita sudah kisahkan di awal pertemuan saat kami menyampaikan bahwa tentang kisah Nabi Adam, laki-laki bagaimana bersikap bersalah kemudian menemani perempuan bersalah. Kemudian kemarin di Mabit kami sampaikan tentang khalifah di muka bumi, itu kisah masih tentang Nabi Adam, yaitu melakukan perbaikan dengan kasih sayang. Singkatnya pertanyaannya, waktu Allah menciptakan Adam, Al-Quran itu sudah ada apa belum sebenarnya? Sudah ada apa belum? Pertanyaan bukan Al-Quran sudah diturunkan apa belum, Al-Qurannya sudah ada apa belum? Sudah ada. Di antara yang kami dapati dari Syekh Mudhaffar, ini adalah imam di Gaza yang sempat main ke Jogja, bahkan sekarang beliau bergabung di pondoknya Ustaz Salim Afilah di PM3. Beliau menyampaikan tentang tadabbur surat Ar-Rahman. 3 ayat aja. Ayat pertama apa? Ar-Rahman itu sendiri. Ayat kedua, Quran dibahas. Ayat ketiga, baru ada manusianya. Seolah Quran ingin menyampaikan urutannya adalah Allah dulu, kemudian Qurannya dihadirkan, sudah Allah siapkan. Di antaranya adalah nanti peristiwa Allah menciptakan kolam, pena yang kemudian menuliskan dari sejak kolam diciptakan sampai hari kiamat dituliskan. Berarti Quran sudah tertulis belum di situ? Sudah. Yang kemudian dari situ baru diciptakan manusianya. Nabi Adam baru diciptakan. Berarti Al-Quran sudah ada jauh sebelum manusia diciptakan. Tapi ketika diturunkan para nabi itu, Allah tidak menyebut kitabnya namanya Al-Quran, disebutnya suhuf. Nabi Adam dapat suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran yang intisarinya nanti pasti korelasinya dengan Al-Quran, sehingga diturunkan para nabi dan rasul. Tugasnya adalah menyampaikan apa yang Allah amanahkan kepada mereka. Kalau para nabi tidak membawa syariat baru,
Tapi kalau Rasul dia mengupdate syariat. Kayak aplikasi WhatsApp kita itu kan ada update-nya kan. Nah, itu diupdate oleh para Rasul. Sehingga para Rasul itu hidupnya dengan suhuf-suhuf tadi. Lembaran-lembaran itulah yang menjadi sumber panduan mereka melakukan perbaikan pada generasi, termasuk pada anak-anak mereka. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Siapa yang gagal? Nabi Nuh alaihissalam. Apa penyebabnya? Apa penyebabnya? Nabi Nuh gagal. Nabi Adam punya anak, ada yang zalim? Ada. Siapa lagi yang zalim anaknya? Nabi Lot istrinya yang zalim. Anaknya tidak disebutkan bahwa kemudian durhaka, betul ya? Yang disebutkan adalah Nabi Nuh. Antum amati, kalau Nabi Adam, sekali lagi ya, saya ingin sampaikan gini, keteladanan kita kepada anak-anak kita, kuncinya adalah rasa cinta kita kepada amal ibadah kita. Kalau kita benar mencintai amal soleh kita, maka Allah akan teladankan anak itu kepada amal soleh yang kita lakukan. Walaupun sudah kami sampaikan juga, jangan beribadah untuk menunggu respon makhluk, termasuk anak kita. Urusan kita dengan Allah. Perbaiki itu. Jadi kalau kita tidak sholat 5 waktu, bagaimana mungkin anak kita akan terus jadi soleh gitu? Mustahil. Dari mana ceritanya? Alurnya ilmu itu datang dari Allah kepada para laki-laki, laki-laki mendidik pada istri, hasilnya anaknya baik. Jadi apa yang terjadi pada anaknya Nabi Nuh? Alurnya Allah kepada laki-laki, kepada para nabi, kemudian pada istrinya, baru kemudian turun ke anaknya. Lah anaknya Nabi Nuh ada yang gagal. Penyebabnya siapa? Siapa Bu penyebabnya? Bisa diulang Bu? Senang banget Bapak ini. Enggak, Ibu nggak perlu tersinggung dengan fakta yang ada itu. Karena itu adalah wanita yang tidak solihah, bahkan wanita kufur. Kita kalau melihat wanita kufur harus benci. Yang kita benci adalah kekufurannya tadi. Sampai bahkan na'udzubillah dia meninggal dalam keadaan kafir, itu yang harus kita benci. Jadi jangan kita kemudian menimbulkan fanatik kelompok. Oh, ini gendernya sama otak gitu kan. Jadi ini sama-sama perempuan harus saya bela. Hak asasi perempuan apa? Komnas perempuan gitu. Ini bukan masalah gender. Ini masalah siapa yang zalim kepada Allah, siapa yang kufur kepada Allah, jangan dibela. Jangan dikasihani. Karena kezaliman kepada Allah membuat kita merasa bahwa sangat tersinggung Allah dizalimi seperti itu. Ini laki-laki maupun perempuan. Tapi ketika kemudian Nabi Nuh punya istri yang gagal taat kepada suaminya, dampaknya adalah anak-anaknya. Bagaimana dengan kisahnya Qabil? Wong Bu Hawa itu adalah wanita yang sangat solihah, sangat taat. Masalahnya adalah Qabil itu dalam peristiwa itu posisinya masih anak-anak atau sudah dewasa? Sudah dewasa. Paham ya? Jadi anak-anak kalau sudah dewasa itu memang pada posisi yang sudah di luar dari kontrol orang tua. Paham? Jadi kalau anak sudah dewasa, dia sudah balik, dia sudah mukallaf, dia sudah punya beban tanggung jawab, dia punya tanggung jawab yang kelak akan dimintai oleh Allah tentang pertanggungjawaban. Kita ditugasi oleh Allah mendidik mereka dari mulai ada rahim di istri kita pada ibu sampai dia usia balik. Itu tugas kita. Jadi kalau anak sudah balik ya sudah di luar dari kontrol kita. Tentu sekali lagi kita berharap anak itu akan melanjutkan kebaikan kita. Adapun Qabil saat itu dalam tanda kutip kakean dolan sama iblis. Sehingga hasad dengkinya dia terhadap amalnya Habil, dan itu Quran tidak menyebut cerita tentang peristiwa pernikahannya kan. Quran hanya menyebut bahwa Habil diterima sedekahnya, kurbannya, adapun Habil ditolak gitu kan. Hasad muncul, kedengkian itu muncul. Kemudian Qabil mengatakan tak bunuh kamu nanti. Pada masa itu Qabil bilang tak bunuh kamu. Dia juga nggak ngerti cara bunuh. Jadi kalimat yang keluar dari lisan yang menunjukkan akhlak buruk berarti. Karena manusia itu akhlaknya dilihat dari lisannya. Orang itu kualitas akhlaknya dilihat diantaranya dari lisannya. Ketika Qabil mengatakan tak bunuh kamu,
Kata Habil, aku tidak akan membalas. Aku akan balas. Ternyata benar Pak, dipukuli tuh Habil, diantemi. Nggak mati-mati, karena nggak tahu cara membunuh. Sampai kemudian datanglah tutorial membunuh. Siapa yang ngasih tutorial? Iblis. Kalau burung gagak nanti tutorial mengubur. Ini tutorial membunuh. Karena orang pada saat itu Kopil juga nggak ngerti cara membunuh itu gimana. Apa disembelih, apa disentik terus mati, ya nggak ngerti dia. Pokoknya Habil itu waktu dipukul, jebret, dia nggak balas. Habil itu nggak balas. Demi ketakwaannya kepada Allah, dia nggak mau balas. Kalau kita gimana Pak? Wow, mobil rating kanan belok kiri itu kita pisui gitu kan. Rasanya puas banget nek wis misuh gitu loh. Akhlaknya diperbaiki. Akhirnya yang terjadi adalah tutorial itu datang dari iblis dalam bentuk seperti makhluk manusia, bawa burung. Lalu burung itu kepalanya tempelin di batu. Ini saya bukan ngajari ya Bu ya. Ini saya cuma berkisah aja gitu. Jangan dipraktekkan, naudzubillah gitu. Burung tempelin kepalanya di batu, terus iblis ngambil batu yang lain, kepalanya dipukul, prak gitu. Itu Kopil ngeliat tuh. Jadi punya ide. Itu semua gara-gara media. Allah biarkan manusia ketika tidak mendekat kepada Allah, tidak punya rasa takut kepada Allah, Allah biarkan dia dengan medianya. Media iblis sekalipun Allah biarkan dia. Terjadi adalah dia ikut-ikutan. Kopil nyari batu, pas Habil lagi tidur, pukulkan. Habis itu stres lagi dia. Tidak sakinah hidupnya. Sampai kemudian kan dalam peristiwa itu disebutkan Adam nggak ada di situ. Adam tuh nanti pulang dari safarnya. Dia pulang, dia nanya, Kopil, mana Habil? Adikmu mana? Kata Kopil, nggak tahu Pak. Adam kemudian mengatakan, darah adikmu, darah Habil memanggil-manggil dari dalam tanah. Ini ceritanya Kopil itu kan kebingungan dia. Ini diapain jasad adiknya ini, si Habil ini? Sampai kemudian Allah hadirkan burung gagak itu yang kemudian menggali, baru kemudian dia tutupi kesalahannya dengan dikuburkan. Penyesalannya bukan penyesalan ngaku bersalah terhadap dosa yang dia perbuat. Penyesalannya adalah, kok aku randui ide seperti gagak itu ya? Paham maksudnya? Karena selama dia membawa jasadnya Habil, dalam riwayat disebutkan itu prosesnya selama 1 tahun. Ketidaktenangan dia, ini diapain jasad ini diapain? Selama 1 tahun. Loh kok nggak membusuk? Iya, karena kondisi bumi saat itu sangat baik. Sehingga tidak cepat membuat sesuatu itu menjadi busuk. Kita hari ini sawah masih ada kunang-kunang betul satu malam. Masih ada, alhamdulillah. Coba sawah yang lain. Tidak seperti masa kita kecil, betul? Ada yang rusak dengan bumi Allah ini. Maka lakukan perbaikan. Pelajari itu, terapkan dalam kehidupan kita. Nah, kembali pada pendidikan anak tadi. Kopil dengan anaknya Nabi Nuh itu sudah dalam posisi dimurkai Allah. Penyebabnya kalau yang Nabi Nuh diantaranya adalah kegagalan pendidikan dari ibu kepada anaknya. Adapun Kopil dia bukan karena faktornya penyebabnya adalah Bu Hawa, bukan. Tapi memang orang ini sudah dewasa. Maka itu yang menjadi tanggung jawab Kopil sendiri. Dan Kopil akhirnya menanggung semua dosa pembunuhan di bumi. Kopil itu menanggung semua dosa pembunuhan di muka bumi. Sudah berapa jiwa yang dibunuh oleh Israel? Begitulah dosa mengalir kepada Kopil. Dalam hadis Nabi sampaikan itu. Maka keteladanan kita kepada anak-anak kita lakukan bukan untuk membuat rekayasa biar terlihat bagus di depan anak kita, di depan makhluk, enggak perlu. Teladankan kecintaan kita kepada Al-Quran, diantaranya adalah belajar kisah, karena belajar kisah adalah cara melakukan perbaikan tapi dengan kasih sayang. Jadi kalau anak-anak kita sudah mulai senang dengan ilmu, mulai senang dengan sejarah, kita jangan sampai dalam kondisi bahkan tidak menjadi literatur buat mereka. Karena mereka nanti kalau bingung akan tanyanya ke kita, kan gitu. Nah kalau kitanya nggak punya ilmu itu, yang terjadi adalah mereka akan mencari informasi dari luar. Lihat dari luar itu media lagi yang akan main. Kalau nggak hati-hati, mereka akan menjadikan media di luar sebagai referensi hidupnya. Naudzubillah.
Kalau sekali lagi kita tidak ngati-hati dalam urusan mencari informasi di dalam Al-Quran yang itu sudah Allah berikan Ramadan sebagai madrasahnya, maka dampaknya adalah anak kita jadi mudah mengikuti media lain, dan media lain itu berdampak menjadi seseorang tidak mencintai Al-Quran. Padahal kita tugasnya meneladankan mencintai Al-Quran. Berarti yang harus kita lakukan adalah ya sudah, kembalikan ke kita masing-masing. Ayah punya peran dan tugas, ibu punya peran dan tugas. Di antaranya yang kami bisa berikan tips adalah belajar kisah, yang kemudian kalau mau dikaitkan ke Baitul Maqdis, ini PR aja nih, monggo nanti direnungkan masing-masing. Nabi waktu Mi'raj, Nabi kan naik tuh, berapa langit yang dilewati? Ada 7 langit. Ada yang hafal para nabi siapa yang ditemui oleh Rasul? Langit pertama siapa? Nabi Adam. Sudah. Langit kedua, Nabi siapa? Nabi Isa dan Yahya. Isa dan Yahya. Langit ketiga, Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf. Langit keempat, Nabi Idris. Nabi Idris, nabi yang bisa dibilang semua buku kisah paling sedikit menceritakan itu Nabi Idris. Tapi kenapa dia diletakkan di langit keempat itu? Naik lagi langit kelima, Nabi Harun, kakaknya Nabi Musa. Langit keenam, adiknya Harun, siapa? Nabi Musa. Kalau tadi Nabi Isa dan Yahya itu bukan kakak adik, mereka saudara sepupu kalau nggak salah. Jadi Maryam punya guru namanya Zakaria. Zakaria punya anak namanya Yahya. Maryam punya anak Nabi Isa. Nah, Zakaria ini Pak D-nya Maryam. Berarti apa nyebutnya? Anaknya Pak D kita, itu apa berarti? Keponakan. Nah, kita punya anak. Berarti anak kita sama keponakan kita apa? Apa nyebutnya? Sepupu ya? Bukan ya? Sepupu itu Maryam dan Yahyanya. Iya, Maryam dan Yahya sepupu, betul. Ini anaknya Maryam. Berarti keponakan. Betul ya, keponakan dari lah ya, nanti ngerti kan, momen satrah gitu kan. Nanti kalau pengajian terah ada kayaknya, nggak tahu tapi ada arisan apa enggak sih. Nabi Harun dan Nabi Musa yang kakak adik kandung oleh Allah, langitnya dipisah. Isa dan Yahya yang bukan kakak kandung digabung. Ada apa? Puncaknya Nabi Ibrahim, langit ketujuh. Nabi bersabda, saya melihat Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Apa Baitul Ma'mur? Itu tempat tawafnya para malaikat. Pertanyaan saya, kalau tawaf malaikat itu ditawafi malaikat, yang Nabi mengatakan setiap hari ada 6.000 malaikat yang hilang, habis itu nggak tahu kemana, ganti lagi malaikat yang lain, 6.000-an itu. Pertanyaannya, kalau memang tawaf kayak gitu, di tempat mana di negeri ini, di bumi Allah ini yang ada tawaf juga? Di Mekah. Tapi kenapa Mi'rajnya tidak dari Ka'bah langsung? Kenapa harus diisrokan? Perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nabi melihat Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur, itu juga tawaf. Kalau tawafnya, anggaplah misalkan, kan nggak mungkin dong masuk Baitul Ma'mur sekecil Ka'bah, kan nggak mungkin. Ka'bah itu jadi kecil kan kalau kita lihat galaksi ini. Kira-kira berarti Baitul Ma'murnya gede banget apa enggak? Gede banget. Kalau umpamanya nih Ka'bah di sini, Masjidil Aqsa di sini, berarti sangat mungkin Baitul Ma'mur itu meliputi semuanya. Ya dong. Pertanyaannya, kenapa Allah harus pakai Isra? Kenapa nggak langsung dari Ka'bah aja Mi'raj? Toh nerima perintah sholat 5 waktu dari Mi'raj itu juga bisa kan, dari Ka'bah ini ke Baitul Ma'mur itu. Nanti naik lagi ke Sidratul Muntaha. Bisa apa enggak? Bisa. Ada apa dengan Masjidil Aqsa? Kiblat pertama. Paham? Jadi kalau kita tidak punya kepedulian dengan kiblat pertama, bagaimana kita mau ditanya oleh Allah, sholatmu benar apa enggak? Bukan hanya masalah fikihnya, tapi kepedulian rasa. Bagaimana ruh sholat kita.
Yang tadi kejujuran sholat kita di hadapan Allah akan menjadi kebaikan buat anak-anak kita. Bapak, ibu melakukan kebaikan, kecintaan kepada sholat, hasilnya anak-anak akan Allah berikan kecintaan kepada sholat. Walaupun nggak langsung, Pak. Mendidik anak sholat itu kata Allah, wastobir, sabarnya harus berlipat ganda. Dikeplaki nggak boleh, ya kan? 10 tahun boleh pukul, jangan pukuli. Nanti mereka komplain lagi kayak Ummahatul Mukminin, para ibu-ibu Madinah tadi yang komplain ke Ummahatul Mukminin. Ini yang kemudian gimana caranya, gimana membuat mereka mencintai sholat? Di antaranya adalah cintai ibadah kita. Namanya cinta itu kan Allah tumbuhkan, berarti minta sama Allah. Pelajari tadi sholatnya kita cintai, berikutnya adalah beri mereka nasihat dengan kisah-kisah di dalam Al-Quran. Itulah perbaikan dengan kasih sayang. Dan begitulah para nabi dididik oleh Allah, walaupun Quran diturunkannya ke Rasulullah. Singkatnya, ada sesuatu di balik nabi-nabi tadi. 8 nabi yang ditemui oleh Rasul di langit Mi'raj. Ada sesuatu. Kenapa bukan Rasul Ulul Azmi? Kenapa Nabi Nuh nggak ada di situ? Kenapa Nabi Sulaiman nggak ada di situ? Padahal Nabi Sulaiman menjaga Masjidil Aqsa dengan sangat luar biasa. Kenapa Nabi Idris yang bahkan hanya singkat saja? Quran menyebut Idris itu singkat banget, betul nggak? Kata Idris itu cuma disebut 2 kali. Tapi kata iblis, tadi Idris, ini iblis itu banyak banget. Seolah Allah ingin sampaikan, ya pelajari tentang musuhmu itu. Kita udah nggak kenal musuh kita, nggak kenal Nabi Idris juga, gitu kan? Itu yang kemudian akhirnya keteladanan, kecintaan kita kepada Al-Quran itu tidak Allah turunkan ke anak-anak kita. Kecintaan sholat kita tidak Allah turunkan karena ternyata bisa jadi kita nggak jujur terhadap sholat kita. Nggak jujur pada cinta kita pada Al-Quran. Gitu Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Ini satu gambaran kenapa Ramadan Allah berikan, dan habis itu Syawal bukan untuk terbebas dari belenggu Ramadan gitu kan, karena kita bukan setannya, justru kita adalah muttaqinnya. Maka cintailah ibadah kita untuk Allah, dan Allah akan teladankan anak-anak kita mencintai yang Allah kehendaki. Wallahu a'lam bishawab.